ketika kita udah paham konsep dasarnya, nah kita masuk ke alur pengerjaannya. Kira-kira seperti ini. Jadi pertama ada pengambilan sampel, ya. Kita sudah dapat sampel swab itu misalnya. Nah, kita harus ekstraksi dulu karena sampel crude itu kan kita tidak bisa melakukan langsung ke PCR ya kan? Kalau pada umumnya ya, walaupun kenyataannya nanti ada beberapa reagen yang mampu untuk melakukan itu gitu. Nah, kita perlu mengekstrak dulu, ya kan? Jadi karena RNA itu ada di dalam virusnya kan, dan virus bisa jadi dia udah masuk ke dalam sel manusia. Nah, berarti kan kita harus mengeluarkan si RNA itu dari misalnya dari dalam badan virusnya dan juga dari dalam sel manusia yang kita dapat. Nah, itu kita butuh ekstraksi kayak gitu. Terus habis itu preparasi reagen qPCR dan juga real time PCR. Jadi setelah kita dapat RNA-nya, barulah kita running di PCR. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita running, kita bisa melakukan interpretasi hasil. Nah, dan juga biasanya ada, kalau misalnya sekarang ini untuk kasus Omikron, selain dilakukan pendeteksian dengan qPCR ketika dinyatakan positif, ada juga yang misalnya dikirimkan untuk whole genome sequencing. Nah, itulah yang biasanya untuk uji konfirmasi ya. Jadi untuk lebih tahu. Kalau PCR kita hanya tahu ada atau tidak ya kan. Nah, kalau whole genome sequencing jadi kita tahu tuh urutannya nanti dari 30.000 urutan itu ternyata Omikron kan ada mutasinya. Nah, itu ketahuan mutasinya itu berubahnya seperti apa. Misalnya awalnya ATGCCCC, ternyata dia berubah menjadi ATGCGGGG. Nah, itu kan berubah, terjadi mutasi. Nah, kayak gitu. Nah, itu hanya bisa diketahui melalui sequencing kayak gitu. Sedangkan PCR kita hanya tahu ada apa tidak, kayak gitu aja. Nah, nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum ada dari brand ini ya, Tiangen, Sijin, dan juga menggunakan instrumen Biorat. Di mana reagen-reagen ini juga sangat banyak dijumpai ya. Nanti kalau misalnya teman-teman berkesempatan praktek di lab-lab pembina seperti BTKL, Labkes, dan rumah sakit, mungkin bisa menjumpainya karena sangat banyak seperti itu. Nah, kita mulai dari awal ya, pengambilan sampel. Yang paling umum kita melakukan swab ya ini ya, swab biasanya kalau swab PCR kan kita ada dua ya, dari oral, dari mulut gitu, dan juga nasofaring ya, untuk mendapatkan sampelnya. Ya, kita swab dengan Dacron ini, terus kita masukkan ke VTM atau viral transport media. Nah, kita masukkan ke situ untuk selanjutnya dikirim atau kan langsung dilakukan pengujian PCR. Nah, sebenarnya selain itu ada juga kita bisa juga dengan saliva, walaupun ini belum begitu banyak ya, tapi sebenarnya bisa juga ada yang seperti itu. Hanya nanti tentunya dibutuhkan VTM khusus, dibutuhkan nanti reagen PCR yang khusus pula kayak gitu. Nah, baik swab ini tentu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih ya. Jadi kita tidak hanya asal asal colok gitulah bahasanya, kasarannya seperti itu. Kita harus perlu terlatih agar kita tahu ibaratnya tidak melukai si pasien, dan juga kita bisa valid melakukan swab ini. Kita dapat sampel, jangan kalau hanya dimasukkan saja, dimasukkan di hidung aja nggak menyentuh dinding-dinding hidung atau bahkan nggak nyampe nasofaring kan. Nah, bisa jadi false negatif nanti itu kayak gitu karena kita tidak dapat sampelnya. Nah, VTM sendiri atau viral transport media, jadi ketika kita sudah selesai swab kan yang Dacronnya ini akan kita masukkan ke dalam cairan ini ya. Kadang biasanya seringnya itu berwarna pink gini, ada juga yang bening juga. Nah, itu mulai dari handlingnya atau kalau perlu pengirimannya, penyimpanannya, dan juga nanti ketika sudah selesai pembuangannya itu harus sesuai dengan prosedur. Mengapa? Itu untuk menjamin keamanan serta kualitas sampel. Jangan sampai kita sebagai garda terdepan yang melakukan pengujian justru terinfeksi dari sampel yang kita uji karena kita tidak hati-hati. Ibaratnya sampel kita pas buka ya kan kena tangan kita ya, kena tangan kita sampel itu ternyata sampel itu positif. Nah, kita melakukan pengujian, kita megang HP setelah itu misalnya, terus setelah itu HP kita pakai telepon, nah bisa jadi kita terinfeksi dari sampel yang kita uji. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Selain itu juga kualitas sampel. Nah, ini sangat penting. Misalnya kita sudah melakukan swab, sebaiknya sesegera mungkin langsung dilakukan pengujian. Karena semakin lama otomatis di situ akan terjadi kerusakan pada sampel kita. Walaupun si VTM ini sebenarnya hanya suatu media yang ibaratnya membantu kita untuk menahan si sampel ini agar tetap dalam kondisi yang bagus gitu loh.
Tetapi itu tidak bisa selamanya karena seiring berjalannya waktu dia akan menurun kayak gitu. Nah, habis itu penyimpanannya itu juga harus sesuai. Misalnya ketika pengiriman dan penyimpanan harus kita kasih es, harus di dalam kulkas 4 derajat, refrigerator katakanlah. Ya. Atau misalnya di frozen di -20 agar lebih aman, itu juga bisa kayak gitu. Tapi tetap sebaiknya ketika kita setelah melakukan swab itu ada langsung dilakukan pengujian. Nah, sambil menunggu itu sebisa mungkin harus kita jaga dia di suhu yang rendah. Ya, misalnya di 4 derajat kayak gitu. Karena kalau kepanasan nanti dia bisa rusak kayak gitu. Nah, selanjutnya RNA ekstraksi, ya kan? Apa sih RNA ekstraksi itu sebenarnya? Nah, ya kalau kita lihat di sini ada ilustrasinya, misalnya ini si virus, ya kan? RNA-nya kan ada di dalamnya ya. Nah, kita itu butuh mengeluarkan si RNA ini. Nah, itu namanya kita butuh mengekstraknya. Nah, kalau kita pernah lihat iklan kulit manggis ada ekstraknya. Nah, kalau kita makan nggak makan kulit manggisnya, tapi kita makan pil yang dari ekstrak kulit manggisnya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kandungan di dalamnya. Sama halnya dengan si virus ini. Kita nggak menguji total virusnya, kita perlu kode RNA-nya ini. Karena di RNA inilah yang nanti bagian urutan-urutan tertentunya yang menentukan si spike protein, katakan yang warna merah ini, yang akan membentuk membran yang warna biru ini. Nah, atau nukleokapsid yang warna kuning ini, katakanlah kayak gitu. Nah, kita perlu melakukan itu. Nah, itulah yang PCR, Kak. Mengapa PCR itu menjadi masih gold standar? Karena dia bisa spesifik. Yang ditarget langsung yang mengkode. Nah, beda lagi dengan antigen. Antigen yang ditarget adalah ini yang sudah dalam bentuk protein. Nah, kayak gitu. Jadi, dia terkadang masih belum tidak begitu spesifik, bukan tidak begitu spesifik, tidak begitu sensitif, ya kan? Katakanlah di awal infeksi ataupun di akhir infeksi itu kan jumlah virusnya sudah rendah ya. Nah, itu terkadang dia sudah tidak bisa mendeteksi karena jumlah spike protein yang ditangkap itu sudah sangat sedikit. Nah, kayak gitu. Sedangkan PCR dia di materi genetiknya, bahkan virusnya sebenarnya sudah tidak bereplikasi atau sudah mati lah katakanlah, atau bangkainya si virus lah. Itu RNA-nya masih ada, kita masih bisa mendeteksi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya RNA ekstraksi itu sebenarnya sama aja ya, entah RNA ekstraksi, DNA ekstraksi. Jadi pada umumnya nucleic acid extraction itu intinya proses untuk mendapatkan target DNA atau RNA, ya kan? Kita untuk mengekstrak DNA atau RNA dari sampel kita, ya, yang kita memanfaatkan metode secara kimiawi dan juga fisika, kayak gitu. Jadi secara kimiawi kita menggunakan enzim, kita menggunakan deterjen, kayak gitu. Nah, kita tahu kan sel itu misalnya sel manusia, sel hewan lah, kan tersusun membrannya itu dari fosfolipid, ya kan? Katakanlah lipid lah, lemak. Nah, kita bisa menggunakan reagennya itu biasanya mengandung deterjen. Nah, kayak inilah kalau kita cuci piring yang berminyak, kita kasih sabun, ya kan? Nah, minyaknya hilang, ya sama kayak gitu. Jadi nanti si membran sel akan pecah karena terkena deterjen. Nah, nanti isinya akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu secara kimiawi. Terus misalnya kita butuh desentrifuse nih, biar dia pecah. Nah, itu secara fisika. Kayak gitu. Jadi intinya adalah RNA ekstraksi itu kita ingin mendapatkan target RNA ataupun DNA dari dalam sel, ya kan? Atau dari dalam virus ini. Apalagi kalau misalnya virus di dalam sel. Nah, kan berarti kita harus mengeluarkan virus dari dalam sel dan juga virusnya harus dipecah agar dapat RNA-nya. Kayak gitu. Nah, secara umum, step-nya itu ada 3 ya. Pertama, lisis, ya, seperti namanya, lisis itu pecah, ya kan? Jadi di tahap ini biasanya kita ingin memecah sel, memecah si virus, ya, agar isi di dalamnya ada organel, terus ada materi genetiknya itu berupa RNA, DNA itu agar keluar. Nah, selanjutnya washing. Washing itu pencucian, agar yang kita dapat hanya targetnya aja, misalnya RNA atau DNA-nya saja, nanti pecahan-pecahan dari protein-protein ini itu biar lewat, dicuci, biar nggak ada, kita hanya dapat si RNA-nya, kayak gitu. Terus elution. Nah, ketika pencucian biasanya kita butuh penyaring ya, atau yang bisa mengikat DNA RNA itu, dia nggak terlepas bersamaan dengan komponen-komponen lain yang kita cuci, yang nggak kita inginkan, kayak gitu. Berarti kan dia harus ada penyaringnya ya. Katakanlah dia nempel di suatu saringan lah. Nah, di elution ini, di mana kita melarutkan dia, ketika dia dari saringan tadi lah ibaratnya, dia itu menempel, ya kan? Nah, di elution ini kita melepaskan itu, ya. Terus dia akan larut ke dalam cairan elution kita. Nah, berarti di cairan elution ini nanti
kita sudah dapat RNA kita yang bersih dari pengotor karena sudah kita cuci. Kayak gitu. Nah, inilah sampel yang akan digunakan untuk PCR. Nah, jadi kira-kira RNA ekstraksi itu seperti itu. Nah, metodenya, ini yang nanti akan kita gunakan waktu praktikum ya. Kita sebutnya dengan metode spin column. Ya, di mana nanti kita akan ada tube 1,5 mili biasa seperti ini. Nah, yang berbeda adalah kita ada tambahan namanya seperti ini, chamber ya, atau spin column-nya ini. Di mana si spin column ini seperti tube biasa yang bisa masuk ke dalam sini, di mana di bawahnya ini akan berlubang ya kan, berlubang, dan di situ ada namanya membran. Nah, ada membrannya di sini. Jadi kayak penyaringnya tadi. Jadi ada penyaringnya di sini. Nah, si membran ini biasanya kita coating atau kita lapisi. Dilapisi dengan suatu bahan yang bisa mengikat DNA atau RNA sesuai target kita. Katakanlah DNA-RNA itu dia bisa berikatan dengan silika. Nah, jadi si membrannya, extraction membran ini akan kita coating dengan silika. Ya, nanti ini kita masukkan ke dalam sini, ya kan? Terus yang biru ini katakanlah VTM kita masukkan, ya kan? Terus habis itu kita campur dengan lysis buffer, ya, buffer yang untuk memecah. Tadi kan tahap pertama lysis kan? Nah, untuk memecah situ. Nah, biasanya kita katakanlah kita inkubasi dulu, kita biarkan. Nah, di situ sel ya kan yang fosfolipid direndam dalam larutan deterjen, dia mulai pecah, ya kan? Mulai pecah, akhirnya organel, terus habis itu DNA, RNA, dia melayang-layang semua, larut dalam larutan yang di atas ini, ya kan? Nah, karena filternya ini sangat kecil, ininya ya, ibaratnya lubangnya itu sangat kecil, berukuran nanomikro mungkin, atau mikrometer ya, sangat kecil. Nah, kita butuh bantuan centrifuge ya. Nah, kita centrifuge, jadi dengan kita putar dengan kecepatan tinggi. Nah, mengikuti gaya fisika, nanti cairan ini akan terdorong keluar kan dari filter ini. Jadi ketika ini disentrifuge, dia akan terdorong keluar, cairannya akan turun ke bawah. Nah, karena ada membran ini yang sudah di-coating, ketika cairan itu turun ke bawah, mungkin bersertaan juga dengan pengotor-pengotor lainnya turun ke bawah, tapi DNA atau RNA target kita, atau ya RNA target secara umum ya, semuanya ya, bukan hanya yang punya COVID saja, tapi semuanya sejenis yang RNA ataupun DNA, dia akan masih nempel di sini. Nah, seperti itu. Dia tidak ikut ke bawah ketika disentrifuge. Ya, jadi ketika diputar, otomatis kan cairan keluar lah. Sama kayak mesin cuci lah. Kalau kita mengeringkan kan dia berputar sangat cepat ya. Terus ada lubang-lubangnya kan. Jadi kan cairannya kan terdorong keluar. Nah, sama seperti itu ibaratnya. Nah, di situ jadi dia nempel di sini terus cairannya keluar. Nah, tinggal kita nanti cairan di bawah ini kita buang, ini kita pasang lagi, masuk ke step washing. Kita cuci karena kita takutkan misalnya, oh masih ada yang lain masih tersisa di filternya. Nah, kita lakukan pencucian. Biasanya reagen washing atau pencucian itu mengandung etanol biasanya. Karena apa? Dia bisa, si DNA RNA ini dia tidak bisa larut di etanol, tapi dia justru terpresipitasi, makin mengumpul lah katakanlah. Nah, di situ jadi dia makin mengumpul di sini, tapi yang lainnya akan turun ke bawah ketika disentrifuge. Nah, setelah selesai proses pencucian, masuklah proses elution. Ya, yang tadi kita bahas yaitu elution itu kita ibaratnya melepaskan, kan DNA RNA tadi kan nempel ya di filternya ini ya, yang udah di coating. Nah, di elution ini biasanya kita menggunakan ya seperti RNA free water ya, seperti air lah ibaratnya, atau ada TE buffer ataupun buffer-buffer lainnya, elution buffer yang dia dapat melepas ikatan si DNA RNA ini dari filter ini. Dan juga ibaratnya dia nanti larut di cairan ini. Nah, ketika dia larut, dilakukan centrifuge, dia akan ikut turun ke bawah. Nah, jadi yang di sini hanya berbeda reagennya. Yang di sini misalnya mengandung etanol, mengandung deterjen, dia nggak bisa larut. Jadi dia masih bisa terperangkap di sini. Tapi ketika dicampur dengan elution, di sini itu beberapa kit, misalnya dia ada yang minta untuk dipanaskan. Nah, ini seperti ini, di inkubator gini, jadi kita panaskan katakanlah 65 derajat. Nah, itu ada yang menghendaki seperti itu, ada yang tidak. Nah, nanti untuk praktikum kira-kira lebih simpel, ya tidak menggunakan pemanasan seperti itu. Nah, jadi setelah diinkubasi katakanlah 2 menit, jadi memberikan waktu untuk si elution buffer ini ya untuk melepas si DNA RNA itu dari filter. Nah, ketika udah lepas ya kan, kita masukkan centrifuge lagi, diputar, dia akan turun ke bawah kan. Nah, disinilah akhirnya kita dapat sampel. Nah, sampel ini yang akan kita lanjutkan untuk proses PCR. Nah, ini untuk metode yang nanti akan kita gunakan dan
banyak juga umum digunakan di lab pengujian COVID saat ini. Nah, selain menggunakan metode spin column itu, ya, itu kan kita harus satu-satu mau tidak mau ya. Nah, karena kalau pada kasus yang sangat tinggi kita butuh mesin ekstraksi lebih otomatis. Nah, kayak gitu. Kalau di sini bedanya, kalau tadi kita menggunakan filter, ya kan, DNA-RNA itu akan terperangkap di filternya. Kalau di sini nanti kita menggunakan namanya magnetic bead, di mana nanti di sini ada inti besinya yang akan di-coating. Ya, misalnya sama, di-coating dengan silika, katakanlah. Ya kan? Di-coating dengan silika, jadi nanti DNA-RNA kan nempel di silikanya ini. Nah, pertama, katakanlah di sini. Di sini proses lisis. Jadi, sel pecah. Ya kan? Virusnya pecah. DNA-RNA keluar. DNA-RNA yang keluar tuh otomatis kan akan dia menempel di magnetic bead ini kan? Ya kan? Magnetic bead ini dia nempel karena dia ada silikanya, katakanlah kayak gitu. Dia nempel. Setelah nempel, masuklah magnetic rod ini ke bawah. Ketika masuk, otomatis kan yang beadnya akan nempel di situ kan. Nah, terus dipindah. Nah, dia diangkat terus dipindah ke sini. Dipindah di sini. Nah, dilakukan washing katakanlah. Jadi, ketika magnetnya dilepas, ini cuman plastik, si beadnya akan terlepas. Ya. Nah, beadnya terlepas, jadi DNA-RNA kan ada di situ, masih nempel kan. Nah, terus habis itu dicuci. Jadi yang nanti yang menempel di bead ini, selain DNA-RNA akan terlepas. Selanjutnya dipindah ke sini, jadi bit yang sudah ditempeli DNA-RNA dimasukkan ke elution buffer. Di situ kan DNA-RNA terlepas. Ketika ini turun, diangkat bitnya, nah DNA-RNA-nya itu kan tertinggal di sini. Nah, jadi konsepnya sama. Kalau tadi yang berpindah adalah ibaratnya kita ganti-ganti cairan. DNA-nya tetap di situ, atau RNA-nya tetap di filter. Kalau yang ini dengan prinsip magnetic bead ini, alat-alat otomatis itu biasanya magnetnya yang berpindah, magnetic bead ini berpindah. Jadi DNA-RNA-nya lah yang berpindah. Nah, kayak gitu. Jadi nanti jangan kaget juga misalnya loh ini otomatis gimana sih prinsipnya? Kok bisa? Nah, kira-kira prinsipnya seperti itu ya. Nah, selain tadi setelah kita melakukan ekstraksi ya kan, masuklah kita ke tahap PCR. Nah, tentunya PCR kita butuh reagen PCR-nya juga, ya kan? Nah, di reagen PCR ini nanti akan kita gunakan adalah ini ya dari brand Seegene. Nah, kira-kira targetnya adalah nanti ada gen E, RDRP, N, dan juga 5 titik mutasi di S. Nah, seperti itu. Jadi, biasanya pendeteksian COVID ini tentu kita tidak hanya menarget satu saja. Ya, walaupun sebenarnya sah-sah saja, seperti kalau itu sudah menjamin spesifik. Tapi kan kita bisa lebih yakin ya, ketika targetnya banyak ya, ketika kita mengidentifikasi seorang, kita bisa lihat, oh lihat mukanya, lihat posturnya, lihat gaya berpakaiannya, kita bisa lebih yakin kalau dari kejauhan dia si A, daripada kita cuma lihat bajunya ada dari kejauhan, bisa jadi itu beda. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi target yang digunakan nanti ada 3 target utamanya, E, RDRP, SN, dan juga ada 5 titik mutasi. Nah, titik mutasi ini ada di gen S ya. Jadi kalau kita lihat tadi di gen S itu katakanlah urutan 25.000 sampai 27.000. Nah, di antara urutan ATGC 25.000 sampai 27.000 itu ada perubahan, ada titik mutasi di situ. Nah, antara lain mutasi yang diambil di sini yang bisa dideteksi adalah ini delesi di 6970. Jadi di situ itu ada ibaratnya gini, ada asam amino di urutan nomor 69 dan 70 dia hilang. Karena apa? Karena misalnya ATGC kata GC TGC katanya berubah menjadi TGG. Nah, C menjadi G itu bisa jadi asam amino berubah. Nah, H misalnya kayak gini. N501Y. Nah, N ini adalah mengkode satu asam amino. Ya kan? Di mana satu asam amino biasanya dikode 3 basa nitrogen kan? Misalnya N ini katakanlah asparagin lah katakanlah. Nah, dia di urutan nomor 501 dia itu berubah menjadi Y. Karena pertamanya GCC dia berubah menjadi GGG. Nah, itu kodenya ternyata udah berubah. Nah, jadilah dia mutasi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kita yang akan kita pakai nanti, selain kita bisa mendeteksi E, RDRP, dan N, kita bisa mendeteksi beberapa titik mutasi ini. Dan kalau kita amati, dari 5 titik mutasi ini, ada HV6970 deletion, N501Y, P681H ini adalah titik mutasi yang sekarang dimiliki oleh varian Omicron. Nah, seperti itu. Sedangkan yang E484K dan Y144 delesi ini, dia tidak dimiliki oleh Omicron. Kayak gitu. Nah, jadi mengingat varian saat ini
hanya ada Omikron dan Delta, kita bisa menggunakan kit ini katakanlah, oh ini kemungkinan dia Omikron. Ya walaupun belum tentu. Karena kit ini sebenarnya hanya mendeteksi titik mutasi, tidak mendeteksi varian apa. Kayak gitu. Cuman kan kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Oh ciri-cirinya ada, oh bisa jadi nih Omikron, misalnya kayak gitu. Ya walaupun tetap perlu konfirmasi menggunakan whole genome sequencing. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita saat melakukan running PCR, ya, ini praktikum kita menggunakan reagen ini nanti ketika mungkin teman-teman nanti sudah bekerja atau apa dengan menggunakan reagen lain sama saja. Nanti itu kita tinggal mengikuti insert dari kitnya saja. Yang jelas komponennya itu rata-rata hampir sama. Di sini dia menyebutnya dengan kode-kode ya, ada MOM, ada EM, tapi intinya itu selalu sama. Akan ada enzim, ya kan? Kayak tadi enzim reverse transkriptase yang akan mengubah RNA menjadi cDNA, ada juga enzim polimerase, ya, dia Taq polimerase yang akan menggandakan DNA, dan juga di situ tentu akan ada buffer-buffernya yang menjaga si enzim ini tetap stabil juga. Terus ada juga yang namanya DNTP. Nah, di situ kita tahu kan tadi ketika kita mau fotokopi, kita kan butuh kertas dan juga tinta, ya kan? Nah, samalah ibaratnya. Kita di sini juga butuh tintanya, yaitu DNTP lah katakanlah. Jadi, kita tahu ATGC GGGG. Nah, DNA polimerase kan harus mencari pasangannya. Nah, kita menyediakan DNTP itu pasangan si tadi basa nitrogen. Jadi misalnya A, T, G, C. Nah, itu ada melayang-layang lah. Ibaratnya logikanya kayak gitu. Ada A, ada T yang melayang-layang. Ketika ada DNA polimerase, oh aku butuh A untuk tak pasangin sama T. Selanjutnya, oh aku butuh G, tak pasangin sama C. Kayak gitu. Nah, akhirnya kopian dari template kita. Nah, seperti itu. Jadi intinya bahannya kan sama. Walaupun nanti beda-beda ya. Di tiap kit ada yang langsung tinggal ditambahkan sampel, ada yang ditambahkan macam-macam, misalnya terpisah semua, enzim terpisah, buffer terpisah, ada ini RNA free water, biasanya untuk menyeimbangkan reaksinya ya, volumenya biar pas. Nah, seperti itu. Terus kita ketika sudah mempersiapkan reagen master mix ini, jadi ini reagen PCR-nya udah siap, nah kita tinggal menambahkan sampel yang kita dapat dari ekstraksi RNA tadi. Contohnya pada kit ini nanti 15 mikro, ya kan? Jadi tiap reaksi nanti itu akan ada 15 mikro master mix atau reagen PCR-nya, kita tambah dengan 5 mikroliter dari sampel kita. Nah, jadi nanti total reaksinya per sampel adalah 20 mikro. Nah, kayak gitu. Nah, ketika kita mau melakukan pengujian, kan kita tidak mungkin ya, misalnya sampelnya 100, pasiennya 100, kita nggak mungkin bikin ini, pipet 5 masukin, 5 masukin, 5 masukin, 15 mikro kan, ke dalam satu tube PCR. Terus habis itu sampel kedua, sampel ketiga kita masukin 5 kan nggak mungkin. Kita bisa biasanya bikin langsung jadi satu. Katakanlah kita mau running 20 sampel. Ya udah, kita ini ambil 5 dikali 20, ya kan? 100 kita masukkan ke tube ini. Ini 100 kita masukkan tube lagi. 100 kita masukkan tube lagi. Berarti kan nanti di sini ada 300, ya kan? 300 sampel, 300 mikroliter kan? Campuran dari reagen ini. Kita campur, kan kita tinggal mengambil 15 mikroliter. Nah, nanti 15 mikroliter kita tambahkan ke masing-masing tube PCR ini. Jadi tube PCR itu biasanya kecil gitu seperti itu. Nah, nanti kita tinggal mendistribusikannya. Jadi kita tidak perlu 5 masukkan sini, 5 masukkan sini, 5 masukkan sini untuk sampel 1. Selanjutnya sampel 2. Pasti akan lama dan juga variasi nilainya pasti akan sangat acak kayak gitu, lebih rawan untuk terjadi error pipetting dan juga hasil yang dapat akan lebih bervariatif dibanding ketika kita kumpulkan jadi satu, kita mix, tinggal kita distribusikan dengan volume yang sama, otomatis kan komponen reaksinya akan lebih equal atau lebih sama. Nah, selanjutnya baru ketika sudah ada reagen PCR-nya, kita masukkan sampel kita. Ya, bisa dari RNA sampel kita, ya kan? Itu untuk target pasien yang akan diuji. Tentunya dalam pengujian kita tidak hanya merunning sampel, kita butuh kontrol, ya kan? Kita masukkan juga kontrol positif dan juga kita masukkan kontrol negatif. Nah, mengapa demikian? Kita mengapa butuh kontrol? Karena agar kita bisa tahu sebenarnya reaksi di dalam sini itu, di dalam tube PCR ini beneran terjadi atau tidak. Atau bisa juga untuk melihat ini terjadi kontaminasi atau tidak. Kayak gitu. Katakanlah gini, kita melakukan running menggunakan kontrol positif, ya kan? Harusnya ketika kontrol positif, semua target akan muncul positif. Nah, di situ ternyata tidak muncul. Kontrol positif kita tidak muncul. Terus sampel kita tidak muncul semua. Kan berarti sampel kita belum tentu negatif
karena tidak muncul, ya kan? Karena kontrol positif kita aja tidak memasukkan ini misalnya, enzimnya ini lupa, jadi tidak terjadi reaksi. Nah, jadi untuk mengontrol seperti itu. Terus kontrol negatif. Kontrol negatif perlu. Misalnya gini, sampelnya sebenarnya negatif semua nih pasien. Tapi kita lihat di kontrol negatif kita, lah kok terjadi amplifikasi. Jangan-jangan reagen kita sudah terkontaminasi. Terus ada beberapa sampel positif. Nah, kita bisa ragu di situ. Ini beneran positif ataukah dia ikut terkontaminasi juga sama dengan kontrol negatif kita. Nah, kayak gitu. Biasanya ketika kontrol positif dan kontrol negatif hasilnya tidak sesuai, pengujian akan dilakukan pengulangan. Karena itu kita bisa menyebut pengujian PCR ini invalid. Ya, karena yang harusnya positif misalnya tidak positif, yang harusnya negatif tidak negatif. Nah, berarti kan sampel kita sudah bisa menentukan sampel ini beneran positif atau negatif. Seperti itu. Nah, ya, jadi nanti biasanya kalau itu PCR ada yang strip seperti ini, ada yang bisa pakai plate, ya kan? Mungkin kalau sampelnya banyak, biar tidak bingung menggunakan ini, bisa menggunakan plate. Ada juga yang terkadang satu-satu, single tube. Nah, itu beda-beda ya. Nah, setelah kita melakukan preparasi reagen, sudah kita campur dengan sampel, berarti kita sudah siap untuk melakukan PCR. Kita tinggal melakukan running PCR. Nah, tadi ya seperti kita bahas di awal, kita pertama tentu perlu melakukan thermal setup ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan insert kit. Misalnya pertama 50 derajat 20 menit untuk proses reverse transkripsi ya, untuk mengubah RNA menjadi cDNA. Selanjutnya kita naikkan ke 95 derajat 15 menit. Di sini pre-denaturasi, si DNA akan dibuka semua ya, dari double helix ini akan menjadi single gini, menjadi single. Nah, setelah itu masuklah ke siklus, di mana di sini katakanlah setelah didenaturasi, terus di sini terjadi annealing extension. Nah, nanti jangan bingung juga, terkadang ada beberapa kit yang ada extension terpisah, jadi ada 55 terus ada 72 derajat. Tapi ada juga yang dia hanya pakai satu, karena itu dia sudah mengoptimasi biasanya. Jadi suhu annealing dan extension pada suhu yang sama. Jadi seketika terjadi bersamaan. Ketika sudah dibuka denaturasi, primer nempel langsung terjadi penggandaan. Nah, kalau tahapnya misalnya terpisah, di sini ada 55 derajat, terus ini ada 72 derajat, berarti ada annealing sendiri, extension sendiri, berarti ketika dipisah di 55 derajat step annealing, primer nempel. Jadi nempel semua, belum ada penggandaan. Terus ketika ini masuk ke tahap selanjutnya, dinaikkan ke kedua, baru terjadi penggandaan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, gitu ya. Jadi setelah dilakukan thermal setup di software di alat, nah, kita lalu melakukan plate setup ya. Jadi di mana di alat PCR itu ada 96 well ya, ada 96 well. Nah, sampel kita taruh di urutan mana? Apakah dia vertikal ataukah horizontal? Dan itu harus sesuai dengan setup yang kita pilih di alat. Karena misalnya gini, kenyataannya sampel kita itu di row B ke bawah gini. Tetapi kita menandainya, ibaratnya kita men-setupnya itu di row A. Ya nanti pasti pembacaannya akan kacau karena di row B tidak ada yang bisa dibaca. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini kita melakukan plate setup. Di plate setup ini kita memilih misalnya targetnya, ya kan, dan juga melabeli si sampel kita. Misalnya ini sampel pasien 1, kita lihat di sini ya, pasien 2 dan seterusnya. Nah, terus yang di sini katakanlah ini kontrol positif, yang di sini kontrol negatif. Nah, di plate setup itu kita melakukan label seperti itu. Selain itu, kita juga memilih fluorophore atau memilih dye atau memilih kita pakai, ya. Kita tahu tadi probe, ya kan, itu dan primer dia menempel spesifik di targetnya. Ketika target kita banyak, katakanlah ada N, RDRP, E, dan juga misalnya ini titik mutasi S varian, berarti kita punya pasangan primer probe yang sejumlah ini juga. Berarti ada 5 pasangan. Nah, dia akan menempel di masing-masing. Nah, jika itu dideteksi dengan satu jenis sinyal fluoresen, pasti kan kacau. Ini yang mana yang naik? Ya kan? Yang GN, RDRB, atau E. Kita nggak tahu kalau sinyal fluoresen sama. Nah, di situ makanya kita menggunakan sinyal fluoresen yang berbeda-beda. Ada yang FAM, Hex, Colruyt 610, CY5, atau Quasar 705, katakanlah. Nah, ini masing-masing kan kita bisa lihatnya warnanya beda-beda ya. Ilustrasinya seperti warna ini. Nah, ini dia masing-masing channel ini dia berbeda di panjang gelombangnya dari eksitasi dan emisi sinyal fluoresennya. Jadi dia berbeda. Nah, karena berbeda, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk menarget beberapa target yang berbeda, ya.
Jadi nanti ketika yang ditangkap ini sinyal warnanya biru, ibarat gitu, atau panjang gelombang dari 400 ke 500. Oh, ini berarti FAM. Oh, berarti gen N yang muncul. Nah, kayak gitu. Terus di saat bersamaan ditangkap warnanya dia hijau. Oh, berarti hex itu. Ya, dia di panjang gelombang 500 sampai 600 katakanlah. Nah, akhirnya nanti dalam satu sampel kita bisa melihat banyak grafik sesuai dengan target kita dengan warna yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu. Itulah yang kita sebut dengan multiplexing. Di satu cup, ibaratnya satu sampel, kita bisa mendeteksi lebih dari satu target. Nah, kalau di sini kita mendeteksi 5 target sekaligus. Nah, kayak gitu. Itu yang disebut dengan multiplexing. Nah, kira-kira nanti seperti ini ya. Jadi ini contohnya hasilnya akan seperti ini kontrol positif. Jadi nanti, ini kan warnanya pink ya kan. Yang pink ini katakanlah dia gen E, ya kan? Ini warna pink, gen E. Nah, di sini gen E-nya naik. Terus warna biru. Biru ini kan FAM. Biru FAM. Nah, FAM-nya naik juga. FAM-nya naik juga. Oh, berarti ini kita lihat grafiknya semua naik. Berarti semua target teramplifikasi. Nah, kayak gitu. Terus ini seluruh sampel kita. Nah, ini nanti selain data grafik ini kita biasanya juga dapat data tabelnya yang ada nilai CT-nya. Atau kita bisa memanfaatkan software interpretasi biasanya. Nah, kalau di kit ini kita bisa punya software interpretasi sendiri yang memudahkan kita untuk menganalisis. Jadi kita tidak perlu melihat satu-satu, misalnya, ini naik, ini tidak naik, ini positif atau tidak ya. Nah, jadi kita tinggal, misalnya kita ekspor, nanti kita dapat interpretasinya seperti ini. Misalnya ini, sampel nomor 2101, dia positif semua. Nah, gen E-nya, CT-nya 27, RDRP 27 nih, terus N28, S varian 27. Oh, berarti dia positif COVID dan memiliki mutasi. Nah, mutasinya apa? Nah, di sini kalau untuk ini kita tidak bisa tahu antara 5 itu. Apakah kelima-limanya naik atau cuma 2 atau cuma 3, kita nggak tahu. Yang jelas berarti dia punya mutasi. Nah, seperti itu. Terus contohnya yang ini. Sampel 2105. Berarti ini S varian Quasar 705, katakanlah yang warna coklat ini nggak naik. Berarti misalnya dia naik cuma 4 ini. Yang ininya, grafik yang ini, dia datar. Akhirnya di sini kan tidak muncul ya nilai CT ya. Karena dia tidak melebihi threshold kan. Kalau dia datar, dia kan nggak melebihi threshold. Akhirnya nilai CT kan nggak muncul. Nah, di sini akhirnya diinterpretasikan, dia COVID, tapi nggak memiliki mutasi. Oh, berarti bukan varian Omicron, katakanlah bisa seperti itu. Nah, terus habis itu ada juga sampel negatif. Negatif, kita lihat, target gen E nggak naik, nggak ada nilai CT-nya, berarti grafiknya dia datar saja. Gen RDRP, N nggak ada juga, S varian juga tidak ada. Nah, tapi dia naik di internal control. Nah, berarti dia negatif. Nah, kita bahas juga, apa sih internal control itu? Nah, sekarang gini, kita bisa lihat antara nomor 2107 dan 2106, di sini interpretasinya dia negatif, di atasnya invalid. Mengapa demikian? Nah, internal control ini yang dipakai adalah RNA manusia. Ketika yang di swab adalah manusia, ibaratnya, harusnya dia ada ya kan, walaupun dia punya kena COVID, misalnya kayak gini, jadi dia positif kan, tapi ICE-nya tetap naik, ataupun dia negatif, nggak ada COVID-nya, dia tidak terinfeksi, ya dia harus muncul, ya kan, karena kita swab manusia. Nah, mengapa itu penting? Logikanya seperti ini. Ketika dia tidak muncul, ya kan, itu kita jadi ragu, dia ini beneran negatif, ya kan, atau yang kita masukkan di sini hanya air, ya kan, air atau VTM kosong yang nggak dipakai swab, otomatis kan nggak muncul. Nah, jadi kita bisa ragu, dia negatif, ataukah dia sebenarnya tidak terekstraksi. Atau misalnya swabnya tidak benar. Nah, jadi makanya ketika dia negatif, at least internal control ini, ketika dia tidak muncul, tidak ada nilai CT-nya, ya, grafiknya tidak naik, berarti dia invalid, akan dilakukan pengulangan. Bisa dilakukan pengulangan dari PCR-nya saja, karena kalau dia ragu, sebenarnya sampelnya sudah tidak ekstraksi, tapi dia lupa udah memasukkan sampel apa belum, bisa juga nanti diulang ke pertama, harus mengulang dari swab pasien baru atau mulai dari ekstraksinya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi itulah pentingnya internal control gitu. Nah, internal control ini yang paling umum digunakan biasanya RNA-seq. Ya, jadi itu sudah target di manusia. Ketika kita nge-swab, ya, kita dapat sampel dari manusia, itu pasti muncul, harus muncul kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan di bawah selalu ada negatif kontrol dan positif kontrol. Positif kontrol semua harus naik,
Negatif kontrol, ya nanti di sini tidak naik. Seperti itu, ya. Tidak akan terjadi kenaikan.